Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Coba sekarang hari ini pada semangat tidak? Semangat? Alhamdulillah pada semangat ya. Coba sebelum kita berdoa, Ibu minta kalian duduknya yang rapih dulu. Rapihkan dulu jajarannya, rapihkan dulu bajunya. Sudah rapih? Coba jangan dulu ada yang mau ngobrol ya. Sudah rapih? Baik, sudah rapi ya. Coba di sini siapa ketua kelasnya? Tolong dipimpin doanya dulu ya. Alhamdulillah. Coba Ibu mau bertanya dulu. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa ya? Ada yang tahu tidak? Minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa? Iya, apa? Iya, minggu kemarin kita sudah membahas materi tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, pinter. Coba kalau hari ini sekarang kita akan mempelajari materi apa? Iya? Iya, bagus. Tentang masa remaja Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nah, tentang masa remaja Nabi Muhammad. Nah, kita akan membahas materi masa remaja Nabi Muhammad, yaitu di dalam masa remaja Nabi Muhammad kita akan membahas yang pertama apa? Ada yang tahu? Coba, yang pertama kita akan membahas tentang akhlak luhur Nabi Muhammad. Yang kedua kita akan membahas apa? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu tidak? Kita akan membahas apa? Yang kedua kita akan membahas aktivitas. Aktivitas Nabi Muhammad. Nah, coba di sini sudah ada yang baca-baca belum tentang masa remaja Nabi Muhammad? Sudah ada belum? Belum ada ya. Nah, sekarang Ibu akan menceritakan tentang akhlak luhur Nabi Muhammad dan aktivitas Nabi Muhammad. Coba kalian dengarkan, boleh dilihat bukunya dan di situ ada gambar ya. Coba kalian boleh dilihat. Nah, Ibu akan menceritakannya. Nanti kalian boleh menuliskan poin-poin penting. Ada poin penting apa aja, poin yang bermanfaat apa aja di dalam cerita masa remaja Nabi Muhammad itu. Siap ya? Dengarkan, tidak ada yang mengobrol. Nah, yang pertama Ibu akan menceritakan tentang akhlak luhur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa seperti kita. Beliau mengalami masa kanak-kanak dan juga masa remaja seperti manusia lainnya. Nah, beliau juga senang bermain sebagaimana anak-anak remaja lainnya saat itu. Nah, masa remaja adalah periode penting dalam pembentukan sifat seseorang. Masa remaja yaitu masa peralihan antara kanak-kanak ke masa dewasa. Nah, sebagaimana manusia,
tentu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengalami masa tersebut. Perbedaan masa remaja Nabi Muhammad dengan remaja lainnya yaitu yang membedakannya sifat atau wataknya, akhlak. Nah, bermain dan bekerjanya Nabi Muhammad senantiasa menjadi contoh bagi remaja-remaja lainnya. Nah, kita bisa mencontoh masa remaja Nabi Muhammad seperti apa, masa kanak-kanak Nabi Muhammad seperti apa. Nah, dengan demikian, apa yang kita pelajari saat ini dapat menjadi teladan bagi anak-anak didik semua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita harus mencontoh akhlak Nabi Muhammad ya. Nah, masa remaja Nabi Muhammad juga digunakan untuk hal-hal yang baik. Kegiatannya yaitu membawa manfaat bagi dirinya dan untuk orang lain. Masa remaja Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilalui dalam sebuah lingkungan yang sangat baik. Walaupun beliau melewati masa remajanya itu tanpa kedua orang tuanya, tetapi beliau tidak bersedih. Nah, kita harus bersyukur kita masih mempunyai ayah dan ibu kita masih bisa melewatinya dengan ayah ibu kita, insya Allah ya. Nah, tetapi Nabi Muhammad tidak bersedih karena beliau masih mempunyai paman yang menyayanginya. Coba di sini siapa yang tahu pamannya Nabi Muhammad namanya siapa? Iya betul, nama pamannya yaitu Abu Tholib. Pamannya itu adik dari ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah ayahnya meninggal, pamannya yang mengambil alih fungsi orang tua dengan sangat baik. Abu Tholib memperlakukan Muhammad dengan penuh kasih sayang, melebihi putranya sendiri. Namun rasa sayang yang ditampilkan tentu saja bukan rasa sayang memanjakannya, tetapi yang bersifat mendidik. Nah, bersama pamannya, Nabi hidup dengan sederhana karena Abu Tholib adalah orang yang sederhana secara materi dan juga gaya hidup. Gaya hidupnya tidak glamor, tidak ya sederhana-sederhana saja. Nah, kesederhanaan itu membuat Nabi menjadi sosok yang mudah berempati pada kaum lemah, miskin, dan terpinggirkan, yang terkucilkan sama orang-orang yang kaya raya yang ada. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga dikenal aktif dalam kehidupan sosial bila tiba bulan-bulan suci. Kadang Nabi tinggal di Mekah dengan keluarga, kadang pergi bersama mereka ke tempat-tempat yang berdekatan dengan Ukaz, Mazinah, dan Zulmazaz. Nah, mendengarkan sajak-sajak yang dibawakan oleh penyair-penyair hebat. Beliau juga dikenal sebagai pekerja keras loh. Nah, kalian juga harus mencontoh Nabi Muhammad. Beliau juga pekerja keras. Nah, kalian harus menirukan ya. Nah, Nabi melakukan pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh mereka yang sebayanya. Sebaya itu satu angkatan gitu ya. Nah, materi yang kedua kita akan membahas aktivitas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saat kanak-kanak dan remaja, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat rajin bekerja, baik membantu pekerjaan rumah,
maupun membantu orang tuanya yaitu pamannya dalam mencari nafkah. Nah, di antara beberapa aktivitas dan perilaku Nabi Muhammad yaitu pada masa remajanya yang tercatat dalam sejarahnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari yang tercatat dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama menjadi penggembala kambing. Nah, Nabi Muhammad SAW menggembala kambing milik kerabatnya dan orang-orang Mekah di sekeliling-keliling gurun untuk mencari rumput. Jadi mengembala kambing untuk mengembala kambing ke sekeliling-keliling gurun untuk mencari rumput, ngasih makan rumput. Nah, lalu beliau mendapat gaji. Nah, gaji tersebut beliau mendapatkan dan diberikannya kepada pamannya. Nah, yang kedua, berniaga ke negeri Syam. Kaum Quraisy terbiasa berpergian ke Syam, sekarang itu yaitu Suriah. Nah, sekali setiap tahun untuk berdagang, sebab hal itu merupakan sumber utama untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, Abu Thalib berencana untuk bepergian tanpa mengajak Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Namun atas desakan dan kemenakannya tersebut, kekeh kalau ininya mah ya, akhirnya sang paman mengalah. Dan ini menjadi perjalanan Nabi ke Suriah pada usia 12 tahun. Nah, dalam perjalanan inilah keduanya bertemu dengan pendeta Nasrani bernama Buhaira yang melihat tanda-tanda Nabi terakhir pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersemangat dan tekun dalam bekerja. Ia belajar cara berdagang dan melayani pembeli dengan baik. Nah, sikapnya sopan dan ramah, wajah dan paras Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tampan dan bersih semakin membuat masyarakat di negeri Syam tertarik dan simpati kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdagang bersama pamannya ke negeri Syam merupakan pengalaman pertama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdagang. Selama ini ia hanya tahu mengembala kambing di gurun pasir saja. Jadi Nabi Muhammad sangat senang dan sangat sopan santun dalam melayani pembelinya dengan baik. Nah, dengan sifat dan sikapnya yang baik sangat membantu pekerjaan tersebut. Nah, yaitu ia ikut serta dalam peran figur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berpartisipasi dalam perang Khizar adalah bentuk sifat pemberani dari seorang remaja Muhammad. Nah, Fijar adalah peperangan yang terjadi antara keluarga keturunan Kinanah dan Quraisy dengan keluarga keturunan Qais yang bertujuan untuk memerangi para pendurhaka yang melanggar kesepakatan. Nah, perang ini terjadi di Naklah, sebuah tempat yang berada antara kota Mekah dan Taif. Saat ini usia Nabi sekitar 14 tahun. Pada usia yang demikian muda, maka keikutan serta Nabi dalam perang Fijar bukanlah ikut bertempur. Beliau hanya bertugas mengumpulkan panah-panah yang datang dari pihak musuh
ke garis kaum Quraisy. Nah, sebagai suri teladan, kalian anak-anak dan remaja generasi muda Indonesia harus mempertahankan NKRI ini dengan mengisi kegiatan yang positif atau baik, saling menghormati, menghargai, juga mudah dipengaruhi oleh ajaran yang tidak menginginkan negara kita aman dan utuh. Nah, yang kedua, beliau meninggalkan tradisi buruk. Nah, menghindarkan semua perilaku buruk yang menjadi tradisi di kalangan pemuda seusianya pada masa itu, seperti berjudi, berzina, meminum minuman keras, berkelakuan kasar, dan lain-lain ya. Masih banyak lagi. Sehingga beliau dikenal sebagai As-Siddiq, yaitu yang benar, dan Al-Amin, yaitu yang dapat dipercaya. Nah, semenjak kecil hingga remaja, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memiliki sifat tawadu, yaitu rendah hati, tawasud, yaitu moderat, ada juga tasamuh, yaitu toleransi, dan tawazun, yaitu seimbang, ihtidal, yaitu tegak lurus. Nah, sifat-sifat inilah yang membuat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disukai banyak orang, yaitu masyarakat di kota Mekah. Bahkan beliau dijuluki Al-Amin, yaitu yang dapat dipercayai karena akhlak dan sifat-sifat mulianya ini. Nah, kalian harus menirukan, memperbaiki diri kita dengan mengikuti jejak-jejak Nabi Muhammad, yaitu kita harus apa? Harus tawadu, yaitu rendah hati. Kita harus rendah hati, tidak boleh sombong. Moderat, toleransi, harus saling menghargai ya. Dan tawajun, yaitu seimbang, dan ihtidal, yaitu tegak lurus. Nah, kita itu jangan terbawa arus, jangan terbawa ke dalam pergaulan bebas, yaitu dengan berjudi, berzina, apalagi meminum minuman keras, berkelakuan kasar, seperti tawuran, dan masih banyak lagi. Nah, coba sekarang kalian boleh menuliskan yang tadi ibu ceritakan ya, kan tadi memperhatikan kan. Nah, coba kalian boleh merangkum poin-poin pentingnya saja. Nah, nanti boleh kalian mengumpulkan. Dan satu lagi, kan di situ di paling bawah ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, boleh kalian diisi tugasnya itu ya. Nanti boleh dikumpulkan ke depan. Sama ibu dikasih waktu 5 menit. Nah, coba sudah selesai semuanya belum? Kalau sudah, boleh dikumpulkan ke depan. Sudah? Alhamdulillah sudah. Kalau sudah, coba duduk kembali, dirapihkan lagi duduknya. Sudah. Nah, ibu akan meringkas sedikit yang tadi telah ibu ceritakan, jelaskan ya. Nah, tadi masa remaja Nabi Muhammad SAW itu digunakan untuk apa? Untuk hal-hal yang baik, yaitu kegiatannya membawa manfaat bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Nah, Nabi Muhammad SAW itu sangat rajin bekerja, baik membantu pekerjaan rumah maupun membantu orang tuanya, yaitu pamannya. Dalam apa? Ada yang tahu tadi apa? Iya betul, dalam mencari nafkah. Nah, pada usia 12 tahun ikut dengan pamannya berniaga ke negeri Syam. Nah, beliau juga Nabi Muhammad berpartisipasi dalam perang Fijar.
yaitu bentuk sifat pemberani dari seorang remaja Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mempertahankan keutuhan negerinya. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghindari semua perilaku buruk yang menjadi tradisi di kalangan pemuda seusianya pada masa itu, seperti berjudi, berzina, meminum minuman keras, berperilaku kasar, dan lain-lain masih banyak. Nah, sehingga beliau dikenal sebagai as-siddiq, yaitu yang benar, dan al-amin, yaitu yang dapat dipercaya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai, yaitu tentang apa tadi? Tentang masa remaja Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu poinnya ada apa aja? Yang pertama ada akhlak luhur Nabi Muhammad. Yang kedua ada aktivitas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk minggu depan kalian boleh baca-baca materi baru ya. Dan ibu akan ngasih tugas di rumah untuk kalian semuanya, yaitu membuat video. Kalian harus membantu pekerjaan rumah di rumah, yaitu bisa saja menyapu, mengepel, mencuci piring, mencuci baju. Kan Nabi Muhammad membantu pamannya untuk mencari nafkah. Nah, karena kalian masih kecil, ya sudah, kalian membantu pekerjaan rumah saja, membersihkan rumah. Nanti boleh divideoin, nanti dikirimin ke ibu. Siap? Siap, harus siap ya. Kita itu harus berbakti kepada kedua orang tua. Nah, mungkin cukup sekian untuk hari ini dari ibu. Sampai bertemu di minggu depan. Sampai bertemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.